Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Mukti. Ini berikut ini data perkenalan anggota kelompok kami. Ada Hari Mukti, saya sendiri, ada Fada Nasrullah, dan ada Rizky Rahman. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang data forgery. Data forgery atau pemalsuan data merupakan manipulasi data dengan tujuan menipu. Meningkatnya teknologi meningkatkan risiko ancaman ini. Pemalsuan data dapat merusak kepercayaan, menyebabkan kerugian finansial, dan membahayakan keamanan. Jenis-jenis data forgery yang pertama adalah pemalsuan dokumen digital. Yang kedua adalah pemalsuan data transaksi. Yang ketiga, manipulasi data sensor atau IoT. Yang keempat, pemalsuan data medis untuk klaim palsu atau penelitian ilegal. Sebelumnya, data forgery ini merupakan ancaman serius di era digital. Dalam era digital yang semakin maju dan telah menjadi salah satu aset paling berharga yang mendukung berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengambilan keputusan, pengembangan teknologi, hingga operasional bisnis. Contoh kasus nyata sebagai gambaran ancaman nyata dari pemalsuan data. Jenis-jenis data forgery kita dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemalsuan dokumentasi digital. Contohnya seperti PDF, sertifikat, atau kontrak. Contohnya mengubah isi kontrak untuk keuntungan salah satu pihak. Yang kedua, pemalsuan data transaksi. Biasanya terjadi dalam sistem keuangan seperti pemalsuan bukti transfer, invoice, atau laporan keuangan untuk menipu pihak lain. Kemudian manipulasi data sensor atau IoT dalam dunia Internet of Things. Data yang dihasilkan oleh sensor bisa dimanipulasi untuk memberikan hasil yang salah, misalnya dalam pengukuran suhu atau tekanan. Apa sih dampak dari data forgery? Yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan. Jika sebuah organisasi diketahui terlibat dalam pemalsuan data, reputasinya bisa rusak. Kemudian kerugian finansial. Banyak kasus data forgery berujung pada kerugian finansial, baik bagi individu maupun organisasi. Kemudian masalah hukum. Pelaku dan pihak yang dirugikan sering terlibat dalam konflik hukum yang memakan waktu dan biaya. Gimana sih cara mencegah data forgery ini? Enkripsi data. Menggunakan enkripsi untuk melindungi data dari akses atau manipulasi yang tidak sah. Digital signature. Tanda tangan digital memastikan keaslian dokumen atau data. Baik, selanjutnya itu ada teknologi yang digunakan untuk data forgery. Pertama itu ada software editing, pemrograman script, dan deepfake. Software editing tuh aplikasi seperti Photoshop, CorelDRAW, atau GIMP sering digunakan untuk memasukkan dokumen visual seperti tanda tangan atau sertifikat. Nah, pemrograman script ini dalam kasus manipulasi data digital, pelaku menggunakan skrip pemrograman untuk menyusup ke sistem dan mengubah data tanpa jejak. Deepfake itu teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk membuat manipulasi video atau suara, seringkali digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Di sini ada alasan terjadinya data forgery. Motif ekonomi. Sebagian besar pelaku memasukkan data untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti mencuri uang, mengurangi pajak, atau memenangkan tender. Keuntungan kompetitif itu dalam bisnis memasukkan data digunakan untuk menipu pesaing atau memenangkan pasar. Aktivitas kriminal. Pemalsuan data sering menjadi bagian dari tindakan kriminal seperti pencucian uang, penipuan, atau penyelundupan. Nah, dampak hukum dari data forgery yaitu pidana. Dalam banyak negara, data forgery dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenai hukuman denda besar atau penjara. Kehilangan hak sipil. Dalam kasus tertentu, pelaku juga dapat kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam proyek lelang atau hal politik lainnya. Tuntutan ganti rugi. Korban dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian akibat data forgery.
Nah, di sini ada deteksi dan penjagaan data forgery. Apa itu? Forensik digital. Menggunakan teknologi untuk melacak dan menganalisis data digital guna mendeteksi adanya manipulasi, yaitu blockchain. Nah, teknologi ini menciptakan rekaman data yang tidak dapat diubah sehingga meminimalkan kemungkinan pemalsuan. Pengenalan AI dan machine learning, sistem cerdas yang dapat mempelajari pola data normal dan mendeteksi anomali sebagai tanda manipulasi. Nah, 5 contoh kasus nyata dan studi kasusnya itu menjelaskan kasus-kasus besar yang melibatkan data forgery, seperti skandal manipulasi emisi oleh produsen otomotif besar Volkswagen Emission Skandal, pemalsuan data keuangan di perusahaan besar seperti Enron. Nah, itu masa depan data forgery. Evolusi ancamannya, dengan berkembangnya teknologi ancaman data forgery juga semakin canggih seperti pemalsuan data biometrik. Teknologi pencegahan barunya itu penjelasan tentang teknologi masa depan yang dapat mencegah pemalsuan seperti kriptografi, kuantum, atau sistem autentikasi berbasis blockchain. Nah, slide selanjutnya itu ada metodologi penelitian, dan ini ada 8 jenis. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui penelitian kualitatif. Peneliti dapat mengenali subjek merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menilai contoh penggunaan data dalam berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi secara mendalam. Yang ketiga, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses laporan artikel, jurnal, dan publikasi yang relevan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Nah, data ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, antara lain studi literatur, wawancara mendalam, observasi lapangan. Yang kelima tuh teknik analisis data. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dalam pengumpulan data. Nah, yang keenam ini validitas dan keandalan. Untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian, peneliti melakukan beberapa langkah berikut. Kayak seperti member checking, itu setelah wawancara, hasil wawancara dikirimkan kembali, atau keandalan data yang dikumpulkan diverifikasi melalui perbandingan. Oke. Yang ketujuh itu batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, antara lain waktu dan sumber daya, dan keterbatasan informan. Dan ke-8 terakhir, etika penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip etika penelitian yang meliputi persetujuan informan dan kerahasiaan data. Nama saya Fadil Nazar Lumutin. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. 3. Hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, kami akan membahas hasil pengolahan dan analisis yang dilakukan terkait dengan penggunaan data dalam beberapa sektor penting. Pembahasan ini akan mencakup cara data digunakan, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta solusi teknologi yang memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien. 1. Penggunaan data dalam bisnis. Di dunia bisnis, data telah menjadi aset yang sangat bernilai. Hasil analisis terhadap berbagai jenis bisnis besar menunjukkan bahwa mereka menggunakan data untuk mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Sebagai contoh, Amazon menggunakan data perilaku konsumen untuk mengoptimalkan sistem rekomendasi produk. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan menggunakan berbagai teknik analitik, termasuk data mining dan machine learning, untuk menemukan pola dan tren yang sebelumnya tidak terlihat. Namun, tantangan utama dalam pengelolaan data bisnis adalah memastikan kualitas dan akurasi data. Misalnya, jika data yang dikumpulkan tidak bersih atau tidak relevan, hasil analisis dapat menyesatkan dan berpotensi merugikan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan
untuk memiliki sistem pengelolaan data yang efektif, seperti penggunaan platform cloud untuk menyimpan dan pemrosesan data yang lebih efisien. 2. Penggunaan data dalam sektor kesehatan. Di sektor kesehatan, data memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas layanan medis. Rumah sakit dan klinik kini mengandalkan rekam medis elektronik atau RMI yang menyimpan data pasien, yang dapat diakses secara real-time oleh tenaga medis untuk memberikan perawatan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, dengan adanya teknologi analitik, data pasien dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan munculnya penyakit tertentu. Misalnya, analisis data genetik dapat digunakan untuk mengembangkan terapi yang lebih personal. Sementara itu, data epidemiologi digunakan untuk memantau penyebaran penyakit dan merencanakan intervensi kesehatan masyarakat yang lebih efektif. Teknologi big data juga memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola yang dapat mempercepat penemuan obat baru atau terapi untuk penyakit tertentu. Namun, pengelolaan data kesehatan juga menghadapi tantangan serius terkait dengan privasi dan keamanan. Data medis bersifat sangat sensitif dan jika bocor atau disalahgunakan dapat merugikan pasien. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan data pribadi seperti GDPR di Eropa dan HIPAA di AS sangat penting untuk menjaga keamanan informasi medis. 3. Penggunaan data dalam sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, data digunakan untuk menganalisis kinerja siswa dan merancang metode pengajaran yang lebih efektif. Melalui sistem manajemen pembelajaran atau LMS, pengajar dapat mengumpulkan data tentang perkembangan siswa dalam berbagai aspek, seperti waktu yang dihabiskan untuk belajar, nilai ujian, dan keterlibatan siswa dalam diskusi. Selain itu, penggunaan data dalam pendidikan memungkinkan adanya analisis terhadap kurikulum yang diajarkan. Dengan menggunakan data hasil ujian atau tes, pihak sekolah atau universitas dapat menilai efektivitas materi ajar dan menentukan apakah kurikulum perlu diperbaharui atau disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Namun, tantangan yang dihadapi adalah integrasi data yang sering kali tersebar di berbagai sistem dan format. Untuk itu, penggunaan platform pendidikan yang dapat mengumpulkan dan mengelola data siswa secara efektif menjadi sangat penting. 4. Penggunaan data dalam pemerintahan. Pemerintahan di seluruh dunia semakin mengandalkan data untuk merencanakan kebijakan yang lebih efektif dan transparan. Di tingkat nasional maupun lokal, data digunakan untuk menganalisis tren sosial dan ekonomi, merencanakan anggaran, serta melaksanakan program pembangunan yang lebih terarah. Salah satu contoh penerapan data adalah dalam pengelolaan transportasi umum, di mana data dari sensor dan perangkat pintar digunakan untuk memantau lalu lintas dan merancang sistem transportasi yang lebih efisien. Selain itu, dengan adanya teknologi data visualization dan analitik, pemerintah dapat membuat laporan yang lebih mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat untuk memahami kebijakan yang ada. Namun, masalah utama yang dihadapi adalah kualitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Seringkali data yang digunakan tidak selalu akurat atau terkini, yang dapat menyebabkan kebijakan yang kurang efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi teknologi data yang lebih baik dan memiliki sistem audit yang dapat memastikan akurasi dan transparansi data yang digunakan. 5. Tantangan dan solusi dalam pengelolaan data. Secara keseluruhan, meskipun data memberikan banyak manfaat, pengelolaannya juga menghadapi tantangan besar. Seiring dengan meningkatnya volume data, masalah seperti redundansi dan ketidakakuratan dan keamanan data menjadi lebih kompleks. Salah satu solusi untuk menangani masalah ini adalah dengan mengimplementasikan sistem manajemen data yang terintegrasi, seperti data lakehouse atau data warehouse, yang memungkinkan pengelolaan data dalam skala besar dan meningkatkan aksesibilitasnya. Berikutnya adalah kesimpulan. Data forgery adalah ancaman serius yang harus dihadapi dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Dalam dunia yang semakin bergantung pada data,
Menjaga keaslian dan integritas data bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga etika. Dengan mengimplementasikan teknologi dan prosedur yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi aset digital dari tangan-tangan orang jahat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.